Oke, selamat siang. Pertemuan hari ini di pelajaran kimia kelas 11, kita masuk ke bab baru ya, bab terakhir mengenai sistem koloid. Materinya bisa kalian pelajari di halaman 316 buku paket kimianya. Oke, di sini ada suatu zat ya, tepung kanji dicampurkan dengan zat lain yaitu air panas. Maka akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat lain. Nah, ini disebut dengan sistem dispersi ya, keadaan di mana suatu zat terdistribusi secara merata di dalam mediumnya. Tepung kanji itu sebagai fase terdispersinya, sedangkan air panas disebut dengan medium pendispersi. Nah, untuk sistem dispersi itu sendiri dibedakan berdasarkan ukurannya. Ada dispersi kasar, disebut dengan suspensi, dispersi halus, nah ini disebut dengan koloid, dan dispersi molekuler. Nah, ini sudah kalian ketahui ya, disebut dengan larutan. Nah, perbedaannya itu ada di ukurannya. Untuk suspensi itu ukurannya lebih dari 100 nanometer. Sedangkan koloid itu dari 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan larutan itu ukuran partikelnya kurang dari 100 nanometer. Untuk secara fisiklinya, penampilan secara fisiknya, suspensi itu keruh dan partikel terdispersinya dapat diamati secara langsung. Sedangkan koloid itu keruh sampai ke jernih ya, penampilan fisiknya. Partikel terdispersinya itu hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Sedangkan larutan itu penampilan fisiknya jenuh ya, partikel terdispersinya tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Itu untuk fisiknya. Sedangkan kestabilannya ya, jika didiamkan, untuk suspensi itu mudah mengendap ya, mudah terpisah antara medium sama fase terdispersinya. Itu mudah terpisah, sedangkan koloid itu sukar terpisah atau relatif stabil dia jika didiamkan. Sedangkan larutan itu tidak terpisah antara yang terdispersi sama pendispersinya, atau dia sangat stabil. Cara pemisahannya untuk yang dispersi kasar itu bisa dengan filtrasi atau penyaringan. Sedangkan dispersi halus atau koloid tidak dapat disaring. Untuk larutan itu tidak dapat disaring. Contohnya, untuk dispersi kasar atau suspensi itu air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir ya, ini bisa disaring dan keruh ya penampilan fisiknya. Kopi dengan air ya, ini juga untuk kopi dengan serbuk yang kasar itu bisa disaring dan mengendap ya di bawah. Sedangkan untuk koloid misalnya itu susu ya, susu itu kan tidak dapat disaring. Dari penampilan fisiknya dari keruh ke jernih ya, lalu tidak terjadi endapan ya. Untuk larutan itu bisa dengan larutan gula, garam ya, spiritus, dia tidak dapat disaring, dia tidak ada yang mengendap dan jernih ya untuk larutan yang jenuh. Oke, itu untuk contohnya. Untuk jenis koloid itu sendiri itu dibedakan berdasarkan fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Untuk fase terdispersi padat dan medium pendispersinya padat itu disebut dengan sol padat. Contohnya itu kaca, mutiara ya, seperti itu. Untuk fase terdispersinya cair, mediumnya padat, itu nama koloidnya emulsi padat. Contohnya keju, mentega. Untuk fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, itu nama koloidnya buih padat. Contohnya batu apung. Nah, untuk fase terdispersinya padat, mediumnya cair itu disebut dengan sol ya, contohnya cat. Untuk fase terdispersinya cair, mediumnya cair itu disebut dengan emulsi, contohnya susu ya. Mediumnya cair, zat terlarutnya cair. Untuk fase terdispersinya gas, medium pendispersinya cair itu disebut dengan buih, itu krim. Krim itu mediumnya cair, fase terlarutnya gas. Seperti itu. Untuk fase terdispersinya padat, medium pendispersinya gas itu disebut dengan aerosol padat. Contohnya debu, asap ya, dia mediumnya gas, sedangkan yang terlarutnya dalam gas itu sendiri ialah padat. Sedangkan fase terdispersinya cair, mediumnya gas itu disebut aerosol cair, contohnya awan. Awan itu mediumnya gas, terlarut di dalam gas itu ada cair.
Itu disebut aerosol cair, contohnya awan kabut. Oke, itu pembahasan awal mengenai koloid ya, dari pengertian hingga ke jenis koloid. Jika ada yang perlu ditanyakan mengenai koloid, silakan bertanya. Contoh untuk latihan soalnya sudah saya share di Gizi. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Oke, terima kasih. Selamat siang.